Halo peserta didik kelas 11, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi subbab baru, yaitu mengenai fungsi naik turun. Oke, di sini saya memberikan sebuah grafik. Fungsi f(x) disebut fungsi naik pada interval x, di mana x lebih dari sama dengan X1 dan X kurang dari sama dengan X2. Nih ya. Nah, jadi di antara X1 dan X2. Jika untuk setiap X1 dan X2 dalam interval X lebih dari sama dengan X1 dan X kurang dari sama dengan X2, maka berlaku X2 lebih besar dari X1 atau F dalam kurung X2 lebih besar daripada F dalam kurung X1. Gambar 1 ya. Nah, jadi ini fungsinya naik untuk selang di antara X1 dan X2. Oke, di sini X2-nya lebih tinggi daripada X1. Bisa kita lihat dari gambar. Kemudian fungsi f ini disebut fungsi naik pada titik dengan apsis A jika f aksen A lebih dari 0. Kemudian gambar yang kedua, nah di sini bisa kita lihat bahwa turun ya di sini ya. Kemudian fungsi f(x) disebut fungsi turun pada interval X lebih dari sama dengan X1 dan X kurang dari sama dengan X2 atau di antara X1 dan X2 jika untuk setiap X1 dan X2 dalam interval X di mana X lebih dari sama dengan X1 dan X kurang dari sama dengan X2 di antara ini, maka berlaku X2 kurang dari X1, maka F dalam kurung X2 kurang dari F dalam kurung X1, gambar ini, maka fungsi F disebut fungsi turun pada titik dengan apsis A jika F aksen A kurang dari 0. Teorema ini dinamakan teorema monotonisitas. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke soal ya. Soal yang pertama, sebuah kurva parabola dinyatakan dengan rumus f(x) sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Tentukan interval-interval x agar f(x) merupakan a fungsi naik dan b fungsi turun. Baik, langkah yang pertama kita menurunkan fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Kita turunkan dengan rumus yang mudah kemarin sehingga kita peroleh f aksen x sama dengan min 2x plus 2. Kemudian kita kerjakan yang A. Syarat fungsi naik adalah f aksen x lebih dari 0. Nah, kita tulis lagi f aksen x-nya kita ganti dengan min 2x plus 2 lebih dari 0. Kemudian kita tentukan nilai x-nya dengan memindahkan positif 2 ke ruas kanan. Nah, menjadi min. Kemudian di sini min 2x itu artinya min 2 kali x. Maka kita tentukan nilai x-nya dengan cara membagi minus 2 dengan minus 2. Nah, minus 2 ini pindah ke kanan jadi pembagian. Namun karena di sini kita menggunakan pertidaksamaan, maka tanda pertidaksamaan di sini berubah menjadi kurang dari, ya. Atau kita kalikan ruas kiri dengan negatif, maka ruas kanan pun kita kalikan dengan negatif, ya. Sehingga kita peroleh x kurang dari 1. Jadi fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3 naik dalam interval x kurang dari 1. Kemudian ini ada gambarnya ya, saya mencoba menggambarkan di sini supaya kamu bisa membayangkan ya.
di sini bisa kita lihat bahwa di sini fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3 jika saya gambarkan merupakan parabola terbuka ke bawah karena A-nya negatif 1. Nah, kemudian bisa kita lihat bahwa pada interval x kurang dari 1, nah di sini ini sumbu simetris x sama dengan 1, maka ketika x-nya kurang dari 1 berarti di daerah 1 sini, kemudian sekitar sini ya, ini bisa kita lihat bahwa grafiknya naik. Nah, di interval x kurang dari 1. Oke, selanjutnya soal untuk B. Nah, kita tentukan syarat fungsi turun itu adalah f aksen x kurang dari 0. Kemudian kita ganti f aksen x-nya dengan ini. Cuma tandanya berbeda ya, menjadi kurang tadi. Kemudian seperti tadi kita pindah ruas sehingga menjadi min 2 x kurang dari min 2. Nah, kemudian di sini tanda pertidaksamaannya akan berubah tanda karena di sebelah kiri akan kita kalikan dengan negatif, atau si negatif 2 ini kita pindah ke kanan, jadi min 2 dibagi min 2 sehingga positif. Nah, tapi ini berbalik tanda ya, sehingga fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3 naik dalam interval x lebih dari 1. Dengan gambar yang sama bisa kita lihat bahwa mulai dari x sama dengan 1 ini ya, grafiknya turun. Nah, mulai dari x lebih dari 1 grafiknya. Oke, udah ya. Kemudian kita ke soal 2. Tentukan pada interval mana fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 9 x pangkat 2 plus 15 x plus 4 merupakan A fungsi naik, B fungsi turun. Oke, yang pertama kita menentukan turunan dari fx. Ini mudah saja ya, f akses x kita tentukan ini turunannya dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Kemudian turunan dari 9x pangkat 2 adalah 18x, kemudian plus 15x turunannya adalah 15. Ini menggunakan rumus cepat saja ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan syarat fungsi naik pada nomor A, yaitu f aksen x lebih dari 0. Nah, kemudian kita ganti yang ruas kiri f aksen x dengan ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini kita akan membagi ruas kiri dengan angka 3 karena semua angka di sini memiliki faktor 3 ya. Kita bagi 3 sehingga menjadi x pangkat 2 plus 6x plus 5 lebih dari 0. Nah, kemudian kita ubah tanda pertidaksamaan lebih dari ini menjadi sama dengan supaya kita mudah memfaktorkan. Kemudian persamaan kuadrat ini kita faktorkan. Ingat, dikalikan 5 dijumlahkan hasilnya 6. Maka kita peroleh x plus 1 dan x plus 5 sama dengan 0. Maka harga batasnya adalah x untuk ini x sama dengan min 1. Untuk yang satunya lagi x minus 5. Nah, kemudian karena ini pertidaksamaan, maka kita harus menguji titik ya, menguji titik. Kita gambarkan terlebih dahulu. Oke, ini tidak penuh karena di sini tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya ya. Kemudian di sini minus 5, yang sebelah kanan minus 1. Oke, kita akan menentukan daerah arsiran atau interval ya. Kita akan menentukan daerah arsir atau fungsi naik itu pada interval mana, maka kita akan menguji titik terlebih dahulu. Di sini saya mengambil di sini ada 3 daerah, daerah 1, daerah 2, kemudian di sini daerah 3. Nah, kemudian saya akan mengambil salah satu titik di
daerah 3 karena saya mau mengambil X sama dengan 0 yang mudah dan X sama dengan 0 berada di daerah 3. Nah, X sama dengan 0 ini saya masukkan ke persamaan X kuadrat plus 6X plus 5. Ya, kayak ada X-nya saya ganti dengan 0, maka dia akan menghasilkan positif 5. Nah, karena dia akan menghasilkan positif 5 dan X sama dengan 0 berada di daerah 3, maka daerah 3 bernilai positif. Kemudian sebelahnya daerah 2 bernilai negatif dan sebelahnya daerah 1 bernilai positif. Kemudian kita lihat ke atasnya, sama dengan ini tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari. Karena lebih dari 0, maka yang diambil daerah yang positif. Karena lebih dari 0 itu adalah bilangan positif, maka yang diambil adalah tanda yang positif. Oke, sehingga ini bisa kita tulis fungsi naik pada interval untuk yang sebelah kiri X kurang dari minus 5 dan yang untuk sebelah kanan X lebih dari minus 1. Yang kedua atau yang B itu syarat fungsi turun. Syaratnya adalah f aksen X kurang dari 0. Nah, ini sebenarnya langkahnya sama seperti ini ya. Hanya di sini tandanya berubah. Ini hampir sama, kemudian difaktorkan, sama ya. Harga batasnya juga sama, hanya berbeda saat di daerah arsir. Nah, ini untuk gambarnya sama. Nah, sekarang kita akan mengecek daerah. Sama juga, ini daerahnya. Ketika saya cek daerah X sama dengan 0, hasilnya sini positif, kemudian ini tinggal langsung saja. Nah, bedanya sama fungsi naik. Di sini kita tandanya kurang dari, ini lebih dari, maka kalau kurang dari 0 berarti yang diambil daerah yang negatif kan, maka di sini daerah negatif yang diambil. Oke, sehingga fungsi turun pada interval X lebih dari minus 5 dan X kurang dari min 1. Berarti di antara min 5 dan min 1. Oke, jika kita sketsa gambarnya sama seperti ini angkanya 1, 2, 3. Kemudian lihat ini positif, negatif, positif. Nah, karena di sini mulai dari negatif 5 ke kiri itu adalah fungsi naik, maka di sini panahnya naik ya. Kemudian mulai dari min 5 sampai min 1 turun, maka di sini panahnya turun. Kemudian mulai dari min 1 ke kanan atau X lebih dari min 1, ini panahnya ke atas. Jadi kita bisa membayangkan bahwa grafiknya seperti ini. Ini kalau kita sketsa grafik secara manual. Bagaimana jika kita menggambarkan dalam GeoGebra, ini secara manual ya. Nah, sekarang jika kita gambarkan pada GeoGebra, maka kita peroleh grafik seperti ini ya, hampir sama. Cuma di sini lebih mulus kurvanya. Oke, nah bisa kita lihat bahwa untuk daerah X kurang dari minus 5 itu grafiknya naik. Kemudian untuk X di antara minus 5 sampai minus 1 itu grafiknya turun. Kemudian daerah X lebih dari 1 dia seperti ini. Sehingga fungsi naik pada interval X kurang dari minus 5 atau X lebih dari minus 1. Nah, untuk fungsi turun pada interval X lebih dari minus 5 dan X kurang dari minus 1. Baik, satu contoh lagi ya, supaya kalian lebih memahami tentang teorema monotonisitas. Oke, jika f aksen X lebih dari sama dengan 0 untuk semua X bilangan real, maka dikatakan fx tidak pernah turun atau selalu naik
untuk semua X bilangan real. Yang kedua, jika f aksen X kurang dari sama dengan 0 untuk semua X bilangan real, maka dikatakan fx tidak pernah naik atau selalu turun untuk semua X bilangan real. Contoh di sini. Tunjukkan fungsi fx sama dengan min x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 min 12x plus 5 tidak pernah naik untuk semua X bilangan real. Oke, langkah yang pertama, kita turunkan fungsi fx. Sehingga f aksen X sama dengan min 3x pangkat 2 plus 12x min 12. Nah, ini plus 0 ya, plus 0 nya tidak perlu ditulis. Nah, kemudian kita lihat bahwa syarat fungsi tidak pernah naik atau di sini selalu turun adalah f aksen X kurang dari sama dengan 0. Nah, kenapa di sini ada sama dengannya? Karena belum pernah turun ya, atau tidak pernah naik. Nah, kemudian kita tulis lagi f aksen X-nya di ruas kiri. Kemudian kita keluarkan minus 3-nya ya, sehingga di dalam kurung tinggal x pangkat 2 min 4x plus 4 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita buat yang di dalam kurung ini atau kita faktorkan menjadi x min 2 dikalikan x min 2 atau sama saja jika saya tulis x min 2 pangkat 2. Nah, kemudian di sini karena di sini adalah syaratnya adalah x bilangan real, jadi jika kita masukkan semua bilangan x ke min 3 kali x min 2 pangkat 2 kurang dari sama dengan 0, maka nanti hasilnya pun akan kurang dari 0. Coba kita cek dengan menentukan harga batasnya dulu ya. Di sini karena x minus 2 sama dengan 0, maka di sini harga batasnya x sama dengan 2. Dari mana? Dari x min 2 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 0. Kita coba di sini harga batasnya 2, kemudian di sini saya bagi daerah menjadi 2 daerah dan 1 dan daerah 2. Kemudian saya mau mengecek daerah 1. Misalkan x sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 saya masukkan ke sini. Nah, ini x-nya diganti dengan 0 ya. Maka 0 dikurangi 2 itu hasilnya minus 2. Lalu dikuadratkan hasilnya positif 4 kalikan negatif 3. Nah, hasilnya negatif. Ya, ini hasilnya negatif 12. Maka daerah 1 bernilai negatif. Kemudian saya akan mengecek daerah 2. Saya ambil x sama dengan 3, kemudian masukkan ke sini. Maka x yang di sini saya ganti dengan 3 kurangi 2, 1. Lalu hasilnya adalah minus 3 ya. Nah, kemudian daerah 2 bernilai negatif. Bisa dilihat bahwa di sini hasilnya ketika kita masukkan x-nya ke tidak sama ini menghasilkan syarat bahwa harus kurang dari sama dengan 0. Memenuhi ya. Maka ini gambarnya selalu ke bawah ya, ke bawah atau tidak pernah naik. Nah, jika kita gambarkan pada GeoGebra, maka gambarnya akan seperti ini ya. Maka bisa kita lihat ini grafiknya selalu turun ya. Kemudian di sini daerah x sama dengan 2 daerah batasnya ya. Ini mudah ya teman-teman. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut ke titik stasioner. Oke, terima kasih. Jika kalian butuh bantuan, maka kalian bisa chat saya di email saya ini, atau ke IG, atau ke Facebook, atau kalian bisa melihat YouTube saya. Baik, sekian dari saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati, dan see you!